Pada dasarnya semua ciptaan Tuhan sangat seimbang sempurna, mulai dari susunan benda-benda yang memenuhi ruang angkasa hingga berbagai sistem yang ada di bumi. Kalau timbul berbagai kerusakan dan bencana di bumi, serta berbagai penyakit atau cacat pada tubuh manusia dan makhluk biologis lainnya, itu semata-mata adalah akibat ulah manusia yang telah merusak sistem keseimbangan ciptaan Allah, termasuk sistem keseimbangan yang ada dalam tubuh manusia sendiri. Tuhan menciptakan manusia untuk diposisikan sebagai hamba-hamba yang setia. Dalam surat Al-Fatihah dinyatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdikan diri dan hanya kepadamu kami menggantungkan seluruh kehidupan kami. Mengabdikan diri bukan sekedar menyembah atau memuja-muja. Lebih penting dari itu adalah menjalankan seluruh ketentuan-ketentuannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seluruh aktivitas kehidupan seorang hamba atau abdi Tuhan adalah beribadah. Dan semua ibadah dilakukan dalam kerangka menjaga, memperbaiki, dan membangun sistem keseimbangan di bumi ini. Islam sebagai suatu tatanan atau manajemen kehidupan seimbang pada masa Muhammad dibangun melalui 5 program pembinaan kepada umatnya yang sekarang diistilahkan dengan rukun Islam, yakni meliputi syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. 5 program pembinaan tersebut juga bagian dari ibadah, yang semua itu juga dalam kerangka menjaga, memperbaiki, dan membangun sistem keseimbangan di bumi ini. Pada sesi sebelumnya kita sudah uraikan puasa sebagai program perbaikan keseimbangan alam, fisik, dan perilaku manusia. Kemudian zakat adalah program pembersihan atau pungutan sebagian harta-harta untuk perbaikan keseimbangan ekonomi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas esensi syahadat dan sholat sebagai bagian dari program pembinaan pembangunan pribadi-pribadi muslim. Menjadi seorang muslim yang sejati diawali dengan komitmen yang sungguh-sungguh, bersaksi, membuat pengakuan untuk menjadi hamba Allah yang setia. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah, dijunjung tinggi, dipatuhi selain dari Allah. Inilah yang dinamakan dengan syahadat. Syahadat adalah bentuk pengakuan, komitmen untuk siap menjadi hamba Allah yang setia, menjadi bagian dari dinul Islam, tatanan kehidupan yang seimbang. Dengan kata lain, syahadat adalah komitmen siap berjuang mencurahkan seluruh hidup untuk menjaga, memperbaiki, dan membangun sistem keseimbangan ciptaan Allah. Dalam doa iftitah yang merupakan bacaan awal sholat sebelum Al-Fatihah juga dinyatakan sebagai berikut. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku atau membentuk pandanganku menurut yang telah menciptakan langit dan bumi. Setulis hati menjadi muslim dan bukan menjadi bagian dari orang-orang yang musyrik. Jadi syahadat adalah komitmen yang tulus untuk menjadi hamba Allah yang setia, menjadi pendukung-pendukung dinul Islam, tatanan kehidupan seimbang, dan tidak mendua dengan model kehidupan apapun. Selanjutnya, setelah kita menyatakan komitmen setia terhadap Allah, tahap berikutnya adalah menguatkan komitmen tersebut melalui sholat. Perlu diketahui, secara etimologi, arti sholat adalah doa, zikir, maupun patuh. Dikatakan doa karena ada bacaan sholat yang bersifat permohonan kepada Allah. Contoh doa yang selalu diucapkan berulang-ulang dalam sholat dan merupakan doa yang paling penting dan utama bagi setiap hamba Allah, yakni ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah atau berdomanilah kami dengan jalan yang benar, yakni menuju kehidupan yang ideal, kehidupan jannah atau surga, atau tatanan kehidupan yang seimbang. Jadi dengan sholat kita bermohon untuk selalu ditunjukkan jalan yang tepat menuju jannah atau surga di dunia wal akhirah. Kita juga bermohon untuk diberikan ampunan atas segala kesalahan yang telah kita perbuat, serta berbagai doa-doa yang lain yang kita ucapkan dalam sholat. Kemudian arti sholat yang lain yakni patuh atau taat kepada Allah. Bacaan-bacaan dalam sholat banyak yang merupakan pernyataan kepatuhan terhadap Allah. Seperti kata Bismillahirrahmanirrahim, yang merupakan ayat inti dalam Al-Quran. Artinya adalah saya menyatakan berbuat atas nama Allah. Perbuatan atas nama Allah tentunya perbuatan yang harus sesuai dengan ajaran Allah. Ajaran yang syarat dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Ajaran yang menjunjung tinggi akhlakul karimah, akhlak yang berlandaskan prinsip-prinsip keseimbangan. Dan ingat, kata bismillah bukan mantra yang harus diucapkan agar semua keinginan kita terkabul. Ketahuilah,
mengucapkan bismillah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sadar bisa merusak sistem keseimbangan ciptaan Allah, sama dengan melecehkan atau mempermainkan Tuhan. Dan tentunya Allah pasti akan sangat murka. Jadi sholat yang benar harus melahirkan output yang positif, yakni kepatuhan terhadap ketentuan Allah, sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Dengan sholat kita harus menjadi manusia yang berakhlakul karimah, manusia yang berupaya berlaku seimbang dalam seluruh aspek kehidupannya. Terakhir, sholat seharusnya juga bermakna pemujaan kepada Allah. Hal ini karena banyak bacaan dalam sholat yang bersifat sanjungan. Makanya banyak para ulama mengartikan sholat dengan kata sembahyang atau kegiatan menyembah Tuhan. Dan ketahuilah, ritual pemujaan atau penghormatan seorang hamba kepada Tuhannya adalah bagian dari perilaku yang seimbang sebagai wujud syukur manusia kepada Sang Khaliknya yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan konsekuensi sembahyang harus mampu menghantarkan kita untuk berperilaku positif dan menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Namun jika itu tidak terjadi, maka kita akan tergolong sebagai orang-orang yang digambarkan dalam surat Al-Ma'un, yakni orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Mereka adalah orang-orang yang riya atau orang-orang yang suka menjilat terhadap Allah, memuja dan memuji Allah setinggi langit, namun tidak mau berbuat sesuai dengan ketentuan Allah. Mereka termasuk orang-orang yang munafik, mendustai Allah, merusak tatanan dan sistem keseimbangan ciptaan Allah. Bayangkan, kita sebagai manusia saja muak melihat perilaku orang yang suka menjilat atasannya. Apalagi Allah, bagaimana murkanya terhadap orang-orang yang selalu menjilat terhadap dirinya. Jadi agar kita tidak tergolong orang-orang yang suka menjilat Allah, maka sholat atau sembahyang kita harus selalu dibarengi dengan perilaku-perilaku yang positif dalam seluruh aspek kehidupan. Dari keseluruhan uraian di atas, maka kita bisa menarik esensi dari makna sholat, yakni sebuah ritual pembinaan diri untuk menanamkan kepatuhan atau ketaatan pada ketentuan ajaran Allah. Ajaran yang mengajarkan nilai-nilai kebajikan yang universal, akhlakul karimah, akhlak yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keseimbangan. Jadi sholat bukan sekedar melafadzkan bacaan dan melakukan gerakan seperti yang dicontohkan dalam berbagai hadis, tapi esensinya harus dipahami dengan benar. Bacaan dan gerakan-gerakannya harus dipahami maknanya, sehingga sholatnya menjadi berisi, bukan sekedar bacaan dan gerakan yang kosong tak bermakna, sekedar mengejar pahala yang gak jelas. Bahkan yang lebih memprihatinkan, permasalahan teknis dalam sholat yang tidak terlalu prinsip justru menjadi penyebab keributan antar kelompok, saling mengejek, mengolok, dan menyalahkan antar sesama umat. Secara prinsip, sholat ini identik dengan berbagai kegiatan upacara pada korps militer, yang mana tujuan upacara selain menanamkan kedisiplinan, juga menguatkan doktrin-doktrin militer kepada para anggota korpsnya. Dan perlu diketahui, institusi militer merupakan institusi yang paling solid dibanding institusi-institusi lainnya, termasuk berbagai institusi keagamaan. Dengan kata lain, tradisi upacara dalam militer lebih berhasil dibandingkan sholat yang dilakukan umat muslim saat ini dalam membentuk kedisiplinan, kepatuhan terhadap nilai atau ketentuan yang digariskan, serta kesulitan dalam membangun korps atau organisasi. Padahal sholat yang benar seharusnya akan menghasilkan output positif yang lebih baik dibanding upacara militer, karena doktrin-doktrin yang ditanamkan dalam sholat bersumber dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Jadi dengan sholat yang benar, berarti kita sudah siap melakukan seluruh aktivitas sesuai ajaran Allah. Aktivitas yang syarat dengan nilai-nilai kebajikan. Perbuatan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keseimbangan, yakni menjalani kehidupan yang bersih dari hal-hal yang tercela. Maka dalam beberapa ayat, kewajiban menegakkan sholat selalu diikuti dengan melaksanakan zakat. Zakat dalam arti yang umum, yakni membersihkan diri, yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah bersih fisik. Dalam penjelasan tentang puasa sudah dipaparkan bahwa hakikat puasa adalah untuk penggelontoran racun-racun dalam tubuh dengan harapan tubuh menjadi lebih bersih sehingga terjadi perbaikan metabolisme dan sistem keseimbangan tubuh. Yang kedua adalah pembersihan perilaku
dari perbuatan-perbuatan yang tercela, yaitu melalui latihan pengendalian berbagai hawa nafsu dalam kegiatan puasa, antara lain nafsu keserakahan, nafsu syahwat, nafsu emosional atau amarah yang tak terkendali, dan berbagai nafsu-nafsu yang lainnya. Yang ketiga adalah membersihkan harta-harta yang bukan menjadi hak kita, melalui kegiatan zakat dalam arti yang sempit. Zakat dalam arti yang umum adalah pembersihan diri yang meliputi kegiatan puasa, bersih fisik dan perilaku, serta kegiatan zakat dalam arti yang khusus, yakni bersih harta atau pendapatan. Dengan semua yang serba bersih atau suci, Idul Fitri ini akan menjadi modal kita untuk mewujudkan tatanan yang seimbang, dinul Islam, yang berarti kita sudah siap memasuki gerbang surga atau jannah fid dunya wal akhirah. Demikian gambaran secara sistematis pembinaan Islam yang diawali dengan syahadat, berkomitmen melakukan ikatan kontrak dengan Allah untuk siap menjadi hamba-hamba yang setia. Selanjutnya membina diri melalui sholat atau upacara-upacara ritual untuk menanamkan kedisiplinan, rasa persatuan, serta spirit yang kuat untuk patuh menjalankan semua ketentuan ajaran Allah. Kemudian membersihkan kehidupan kita dari berbagai kotoran fisik, perilaku, dan harta atau ekonomi melalui zakat dan puasa. Dan yang terakhir adalah melakukan kegiatan haji. Bagaimana dengan makna haji? Maka tetap ikuti pada pemaparan sesi selanjutnya.